ternyata ada satu amalan yang ringan diucapkan tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan satu-satunya amalan yang dikerjakan hanya cukup waktu 1 detik saja. Itu membuat Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Apa itu? Yaitu seorang hamba yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Luar biasa. Itu kalau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 menit saja Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa bersalawat kepada beliau sebanyak 50 kali. Tinggal kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 menit ya bisa kita bersalawat kepada beliau sebanyak 150 kali salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kemudian kita itu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama, sesungguhnya seorang hamba yang ia itu senantiasa rajin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi salawat itu ia senantiasa menjadikan sebagai amalan-amalan rutinnya, namanya wirid. Jadi kita itu harus pastikan dalam kehidupan kita ini punya wirid. Apa itu wirid? Yaitu amalan yang rutin kita kerjakan, namanya itu wirid. Orang yang punya wirid akan menjadi orang yang warid, yaitu diberikan pertolongan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kemudahan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, sesungguhnya orang yang paling dekat nanti denganku di akhirat di padang mahsyar adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kehidupan kita pun juga di dunia ini, kalau kita punya wirid, yaitu amalan yang rutin kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang yang warid, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian banyaknya wirid itu adalah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Allah saja yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah sayyidul mursalin, adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah di alam semesta ini. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bahkan insya Allah kalau kita punya wirid sering bersalawat kepada beliau dalam kehidupan di dunia ini pun juga insya Allah, kalau kita punya masalah, Allah Subhanahu wa taala akan yang selesaikan masalah itu. Contoh kecilnya ini saya berikan salah satu kisah, dan ini ditulis oleh kitab-kitab kalangan para ulama. Kisah ini tidak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di zaman kalangan para sahabat, enggak. Tapi terjadi di zaman kekhilafahan Turki Utsmani. Dulu ada khalifahnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Jadi pemimpin tertinggi kaum muslimin dulu ada namanya Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Maka pada zaman kekuasaan Sultan Abdul Hamid II ada seorang pedagang. Ini seorang pedagang. Sudahlah ia jatuh tertimpa tangga lagi. Maksudnya dia punya usaha. Tapi setelah itu dia bangkrut. Coba kalau hanya bangkrut saja. Nah ini sudah bangkrut, utangnya menggunung lagi. Coba bayangkan bagaimana pusingnya orang itu kalau datang penagih utang. Pusing tidak ibu-ibu? Oh, sedikit di sini yang bersuara, berarti sedikit yang punya utang. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil utangnya itu dia bisa membayarnya. Lantaran banyaknya utangnya itu, maka dituntut dia oleh orang-orang yang telah memberikan utang kepadanya. Dibawa dia di pengadilan, di hadapan hakim itu sudah siap akan divonis. Tetapi dia katakan pedagang ini dengan penuh percaya diri di hadapan hakim, "Wahai sang hakim, berikan saya kesempatan beberapa hari saja. Aku akan usahakan untuk membayar semua utang-utangku itu." Maka sang hakim ini dia balik bertanya, "Apa jaminannya? Kalau hari ini saya lepaskan kamu untuk berusaha agar engkau bisa melunasi utangmu itu, apa jaminannya? Jangan sampai kamu kabur."
ia sampaikan jaminannya ialah Nabiullah Muhammad SAW. Kalau saya tidak kembali di meja pengadilan ini, maka saya rela tidak diakui dunia akhirat sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW. Bayangkan keyakinannya itu. Itu namanya orang punya utang tapi keyakinannya luar biasa. Maka pas dia pulang, dia panggil istrinya. Mulai sekarang setiap saat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Setiap siang dan malam suami istri ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan tanpa sadar mereka itu sampai tertidur dalam kondisi bersalawat kepada Nabi SAW. Sampai dalam jangka beberapa hari, tinggal tiba saatnya besok dia harus menuju ke pengadilan. Tetapi apa yang terjadi? Di malam harinya ketika pedagang ini tidur, dia kemudian berjumpa dengan Nabiullah Muhammad SAW di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya itu ia sampaikan, wahai sang pedagang, sampaikan kepada temanku Hamid. Hamid itu adalah Sultan Abdul Hamid II, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Sampaikan kepada temanku namanya Hamid bahwa kemarin malam ketika ia tidur, ia lupa bersalawat kepadaku. Dan sampaikan pula hajatmu itu mengenai keadaanmu. Maka di pagi harinya sang pedagang ini kemudian pergi di rumah Sultan Abdul Hamid II. Ia sampaikan, sesungguhnya engkau memiliki utang kepadaku wahai sang sultan, wahai sang khalifah. Itu kaget Khalifah Sultan Abdul Hamid II, bagaimana? Saya ini memiliki harta yang banyak, memiliki kekuasaan, masa saya punya utang sama seorang pedagang? Lantas kemudian pedagang ini menyampaikan, wahai sang sultan, sesungguhnya kemarin malam ketika aku tertidur, aku berjumpa dengan Nabiullah Muhammad SAW. Dan ia sampaikan kepada aku, sesungguhnya kemarin malam engkau lupa bersalawat kepadanya ketika engkau tidur. Dan ternyata para hadirin sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, Sultan Abdul Hamid itu sejak ia kecil sampai dewasa ia menduduki tahta kekhalifahan, ia senantiasa terbiasa setiap sebelum beliau tidur itu beliau bersalawat kepada Nabi SAW sampai ribuan kali, barulah kemudian beliau tertidur. Tapi semasa hidupnya baru kali itu Sultan Abdul Hamid II lupa membaca salawat lantaran capeknya. Di kursi mejanya itu, kursi tempat kerjanya, dia tertidur, lupa bersalawat kepada Nabi SAW. Dan itu benar-benar terjadi, bahwa kemarin malam Sultan Abdul Hamid itu lupa bersalawat kepada Nabi SAW. Dan hari ini ada seorang pedagang yang mengingatkan dia bahwa dia telah berjumpa dengan Nabi. Dia sampaikan bahwa Sultan Abdul Hamid lupa membaca salawat kepada Nabi SAW. Kaget itu Sultan Abdul Hamid sampai dia memegang dadanya. Para hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian ia menyampaikan, terus apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Maka ia katakan bahwa sampaikan hajatmu mengenai keadaanmu. Maka dia sampaikan, dia ceritakanlah bahwa saya ini adalah seorang pedagang, kemudian saya pailit, saya muflis, saya bangkrut. Maka kemudian saya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW sehingga kemudian saya berjumpa dengan beliau. Maka diberikan harta yang begitu banyak, diberikan uang yang begitu banyak hingga melebihi dari kapasitas utangnya, kelebihan dia. Lantas kemudian sang pengawal khalifah ini mengatakan, cukup ya khalifah, sudah banyak sekali yang kau berikan ini uang ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II, ketahuilah olehmu, hingga kalaulah hari ini dia meminta kekuasaanku, kerajaanku, seluruh harta yang aku miliki, pasti aku akan berikan kepadanya. Coba bayangkan, pemimpin tertinggi kaum muslimin, khalifah namanya Sultan Abdul Hamid II, ternyata mereka itu kendati pun sibuk mengurus rakyat, tetapi tidak lupa setiap malamnya mereka itu punya wirid-wirid, yaitu banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Nah kita bukan khalifah gitu, masa mau sedikit bersalawat kepada Nabi SAW? Maka hendaklah kemudian kita dalam hidup ini punya namanya amalan rutin, namanya wirid, agar kita menjadi orang yang warid, yakni orang yang diberikan pertolongan oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah sesungguhnya kehadiran kita di hari ini di Masjid Al-Amin Mewahai ini, kita semuanya berkumpul di majelis maulid ini, tidak ada niatan lain kita, tidak ada niat selain karena kita mengagungkan Nabiullah Muhammad SAW. Apa niat kita kira-kira? Mau cari telur? Tidak ada mele di sini. Selama saya keliling ceramah baru kali ini ada masjid tidak ada malenya. Maka tentunya kehadiran kita di masjid ini adalah ekspresi
kecintaan kita atas dilahirkannya dan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena karunia Allah, rahmat Allah yang paling besar di muka bumi ini, yakni diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pulang buka Quran surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dan katakanlah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan karunia Allah dan rahmatnya kalian itu bergembira. Sungguh karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari segala apa yang kalian kumpulkan. Maka kalangan para ulama, salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyampaikan yang dimaksud dengan kalimat al-fadlu di situ, yakni karunia adalah ilmu, sementara ar-rahmah adalah dilahirkannya dan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertera dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai baginda Nabi selain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, apa keutamaan seorang hamba yang bergembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka melalui di dalam salah satu kitabnya Al-Imam Nasyruddin Ad-Dimashqi mengutip dalam salah satu riwayat yang terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Thuwaibah itu adalah wanita yang pertama kali menyusui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya Aminah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu tahu tidak Abu Lahab? Bapak-bapak tahu Abu Lahab? Atau ada yang mengikuti jejaknya Abu Lahab di sini? Tahu Abu Lahab? Itu satu-satunya manusia yang masih hidup ini. Dia masih hidup. Sudah divonis penghuni neraka kekal selama-lamanya, pasangan suami istri. Itu Abu Lahab dan istrinya. Ada yang mau ikuti jejaknya? Jadi Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika datang risalah Islam, dia berada di garda terdepan memusuhi dan menolak setiap syariat yang dibawa oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersaudara dengan ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Para hadirin sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Thuwaibah tepat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dia datang Thuwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka bergembira itu Abu Lahab. Saking gembiranya ini Thuwaibah adalah budaknya, langsung dia jadikan sebagai hamba yang merdeka. Tahu tidak berapa nilai kalau di zaman itu ada budak kemudian dijadikan dia sebagai seorang yang merdeka? Coba bayangkan, Bilal bin Rabah dulu kan dahulunya dia adalah budak. Gitu ya, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dirupiahkan sekarang ini sekitar 270 juta. Coba bayangkan. Thuwaibah kalau dirupiahkan sekarang ini nilainya sekitar 50 juta. Tapi lantaran gembiranya Abu Lahab, hari itu dia bebaskan Thuwaibah jadi seorang yang merdeka gratis, dan itu sumbangannya Abu Lahab di hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya itu. Tetapi kita tahu perjalanan hidup beliau, yakni Abu Lahab la'natullah alaih, maka kemudian ketika telah datang risalah Islam, maka kemudian Abu Lahablah dan istrinya yang senantiasa membenci Rasulullah SAW. Apalagi istrinya Abu Lahab, pokoknya kerjanya tidak ada berhentinya. Pokoknya tajam lidahnya itu menghina Rasulullah SAW, hingga Allah melaknati Abu Lahab dan istrinya. Turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai seterusnya. Tetapi sesungguhnya telah datang sebuah riwayat, sesungguhnya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu amalan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab, apa itu? Tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dia bergembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersenandunglah Al-Imam Nasyruddin Ad-Dimashqi, kalaulah Abu Lahab sudah jelas kesesatan dan kekafirannya itu, tetapi diberikan keringanan oleh Allah setiap hari Senin karena dia bergembira atas kelahiran Nabiullah sallallahu alaihi wasallam,
maka bagaimanalah seorang hamba yang beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya mereka akan memperoleh balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barokahnya kita hadir di Masjid Al-Amin ini, sesungguhnya merupakan bagian dari kita mengagungkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Abu Syama, guru dari Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dari terkemuka mazhab Syafi'i, menyampaikan, bahkan sampai-sampai sebagian para ulama menganggap mubah dan bahkan menganjurkan di hari-hari Rabiul Awal, di mana kaum muslimin itu kemudian mereka berpakaian dengan pakaian yang terindah, mereka kemudian bersedekah, berkumpul di majelis-majelis seperti ini untuk mengagungkan Nabiullah Muhammad SAW dan menambah kecintaan mereka terhadap beliau. Gitu. Bagaimana, masih mau lanjut? Masih. Pokoknya tidak apa-apa sampai jam 10 lah. Para hadirin sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah hendaklah di dalam majelis maulid seperti ini kita kembali memuhasabah hati kita ini. Kita tata kembali hati kita. Jangan sampai ada yang salah. Apa itu? Kita harus pastikan hati kita ini bahwa manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa kata Nabi, jika kemudian kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya di dunia ini, maka beliau mengancam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga dia itu lebih mencintaiku, kata Nabi, dibandingkan dia mencintai anak-anaknya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kita kembali tata hati kita, jangan sampai karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, hingga kemudian dan bahkan kita saking gembiranya dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, baik suami, anak, orang tua, harta, hingga kemudian kita menempatkan kecintaan terhadap beliau di urutan yang ke bawah, maka ancaman dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak dikatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Maka haruslah kita pastikan hati kita ini bahwa sungguh yang paling kita cintai di muka bumi ini, manusia yang paling kita muliakan dan paling kita cintai melebihi segala-galanya, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Barulah kecintaan kita terhadap anak-anak kita, terhadap pasangan hidup kita, itu di urutan yang ke bawah. Tapi nomor wahid ialah Allah dan Rasulnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab mengapa kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kita ada seorang hamba, ada seseorang yang lebih mencintai kita dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan dia lebih mencintai kita daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tiada lain yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi itu sangat mencintai umatnya, bahkan melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, amat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau itu amat mencintai dan menyayangi kita. Bahkan setiap malamnya baginda Nabi SAW itu setiap kali beliau sujud, bahkan sampai mencucurkan air mata, mendoakan kita, dan bahkan beliau itu amat rindu terhadap kita ini umat-umat Nabiullah Muhammad SAW. Bahkan saking cintanya beliau, dalam salah satu riwayat, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Beliau datang menyampaikan, ya Rasul, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala
sedang menyalakan nyala api neraka yang membuat seluruh kalangan para malaikat itu ketakutan dan mereka bingung harus berbuat apa. Karena aku ingat ya Rasul, sesungguhnya engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka aku datang bertabaruk kepadamu ya Nabiullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tolong ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan sesungguhnya neraka itu diibaratkan seperti 7 lubang yang bertingkat-tingkat. Jarak antara lubang yang pertama dan lubang yang kedua atau lubang berikutnya selama 70 tahun perjalanan. Lubang yang paling nomor 1 akan ditempati oleh orang-orang munafik. Tahu orang-orang munafik? KTP-nya Islam, tapi nauzubillah perbuatannya itu amat jauh dengan yang menggambarkan dia itu adalah penganut agama Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekarang orang-orang munafik bertebaran di zaman kita ini. KTP-nya Islam, tapi ya Allah, pokoknya dia yang paling membenci syariat Islam, yang paling membenci segala apa yang disampaikan Nabi SAW, memberikan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap syariat yang mulia ini, yakni syariat Islam. Nah, ini namanya Abu Lahab di abad ke-21 ini. Gitu. Maka jangan sampai kita juga seperti itu, hanya bergembira atas kelahiran Nabi, tapi tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Pak, itu namanya Abu Lahab versi abad ke-21. Para hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di lubang yang pertama akan ditempati oleh orang-orang munafik. Di lubang yang kedua, lubang neraka yang kedua akan ditempati oleh para penyembah matahari. Di lubang yang ketiga dari neraka itu akan dilewati dan ditempati oleh para penyembah bintang. Sampai kemudian malaikat Jibril menjelaskan di tingkatan lubang yang kelima akan ditempati oleh orang-orang Yahudi. Dan yang keenam akan ditempati oleh orang-orang Nasrani. Dan tahukah kita Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir itu yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tidak pernah mengadopsi akidah Islam, tidak pernah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, kalau mati dia itu tidak dihisab, langsung dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Gitu. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita tetap memegang teguh akidah kita, dan haruslah kemudian kita pertahankan sampai kemudian pada titik perjalanan hidup kita di dunia ini. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian, kemarin ada nenek-nenek umur 60 tahun itu viral di media sosial, di TV One, di Metro TV, di media lah, sudah berumur tua, ya Allah, dia murtad. Gitu. Murtad, Pak. Ya Allah. Itu mahal sekali hidayah ya. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlu kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina. Siapa wal musyrikin? Yaitu selain penganut agama Yahudi dan Nasrani. Pikirkan sendiri agama apa itu? Ini agama yang dibuat-buat oleh manusia. Gitu. Fi nari jahannam. Mereka itu kalau meninggal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kemudian ini kita jaga akidah mereka, tauhid mereka. Masya Allah, di Al-Amin ini luar biasa ini generasinya. Ini bagian dari pendidiknya, ada Ustadz Indar Aprianto ya, Ilham Aprianto, ada nama barunya. Para hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi? Hah? Sampai di mana tadi? Hai. Saya tahu hanya mau menguji saja konsentrasi. Jangan sampai sudah buyar, Pak. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu malaikat Jibril alaihi salam dia kemudian diam sejenak, didesak oleh baginda Nabi. Wahai Jibril, ceritakan kepadaku siapa penghuni neraka di lubang neraka itu di tingkatan yang ke-7. Maka beliau kemudian diam dengan waktu yang begitu lama. Didesak lagi oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril,
beritahukan kepadaku, siapakah yang akan menempati lubang tingkatan ke-7 dari neraka itu? Maka malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan, sesungguhnya ya Muhammad akan ditempati oleh umatmu yang semasa hidupnya sering berbuat dosa-dosa besar sampai dia meninggal dunia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kecintaan beliau kepada kita ini umatnya, sampai ketika dia mendengar jawaban malaikat Jibril alaihi salam, kemudian saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh tersungkur, beliau pingsan. Karena beliau tidak pernah menyangka bahwa akan ada umatnya yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa neraka itu siksaan yang paling ringan di neraka adalah seorang hamba yang dipakaikan terompah sendal dari api neraka yang membuat otaknya itu mendidih. Dan itu siksaan yang paling ringan, dan mereka merasa seolah-olah itu adalah siksaan yang paling berat, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Satu hari seorang hamba, 1 detik disiksa ke dalam neraka itu sama dengan 48 hari di dunia. Karena perbandingan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa kita baca dalam Quran surah As-Sajdah ayat 5. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi kemudian merangkul tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kemudian tersadar kembali dan balik bertanya kembali untuk menegaskan, ya Jibril, benarkah ada umatku yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah? Benar ya Muhammad, yakni dari kalangan umatmu yang semasa hidupnya di dunia rajin berbuat amalan dosa-dosa besar sampai dia meninggal dunia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun, kendati pun dosa-dosa yang ia kerjakan sebanyak buih di lautan, sesungguhnya ampunan dan rahmat Allah lebih besar daripada itu. Tapi ada juga tipe manusia seperti itu, tunda-tunda taubatnya, nantilah datang malaikatul maut baru dia terkejut, kaget 1 kali. Itu. Para hadirin sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, maka beliau apa yang terjadi? Baginda Nabi kemudian lantaran cintanya kepada kita umatnya ini, maka beliau sujud selama 3 hari 3 malam, dan beliau itu sujud tidak pernah bangun dari sujudnya itu kecuali Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengumandangkan azan yang menunjukkan bahwa waktu sholat telah tiba, barulah kemudian beliau bangun dari sujudnya melaksanakan sholat. Setelah itu beliau kembali lagi bersujud selama 3 hari 3 malam. Sesekali kemudian beliau itu menangis sampai jenggotnya basah. Ya Rabbi ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Sangat Rasulullah SAW mencintai kita dan menginginkan keselamatan bagi kita. Makanya Allah mensifati baginda Nabi SAW itu sebagai nabi yang amat mencintai dan menyayangi umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW amat mencintai kita melebihi kecintaan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Coba bayangkan Nabi SAW ketika beliau itu dakwah di Taif ditemani oleh Zaid bin Haritha. Maka apa yang terjadi, masyarakat Taif itu melalui anak-anaknya dan juga kemudian para orang tuanya masyarakat Taif itu, mereka melempari Nabi SAW sampai beliau itu babak belur, sampai kemudian Rasulullah SAW terluka, dilempar, ditolak dakwanya. Maka Rasulullah SAW keluar dari Taif itu dan kemudian dia duduk di bawah pohon. Datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan pelayanan kepada beliau. Wahai Muhammad, kalau engkau perintahkan kepada aku, maka aku akan perintahkan 2 malaikat penjaga gunung itu untuk menghancurkan masyarakat Taif itu karena mereka telah mendustakanmu. Tetapi apa yang dikatakan Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat, tetapi sebagai rahmat. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar generasi-generasi anak-anak Taif itu mereka menjadi generasi yang akidah mereka adalah akidah Islam, dan kemudian mereka menjadi pembela-pembela Nabiullah Muhammad SAW, dan terbukti doa itu dijawab oleh Nabiullah SAW. Seandainya Nabi mau, hancur lebur itu wilayah Taif diakibatkan karena kezaliman mereka terhadap Nabiullah SAW. Tapi lagi-lagi beliau walaupun dizalimi, begitu besar kecintaannya terhadap kita-kita ini umatnya. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, itu kan gigi geraham beliau itu sampai patah karena dipanah oleh pasukan kafir Quraisy. Bibir beliau itu sampai kemudian terluka.
maka bercucuran darah di wajah beliau, tapi setiap darah itu bercucuran ditada terus darahnya oleh Nabiullah SAW, terus ditada darahnya, kemudian dilapkan di dadanya. Maka setelah selesai perang, maka para sahabat saat itu mereka bertanya, "Ya Rasul, mengapa saat perang tadi itu setiap darah yang bercucuran di wajahmu engkau terus menadanya dan kemudian melapkannya ke dadamu?" Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Sesungguhnya saya mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Telah datang para malaikat menyampaikan kepadaku, jika ada darah Nabi setetes jatuh ke bumi, maka aku akan hancurkan seluruh orang-orang kafir itu yang mendustakan dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Coba bayangkan, para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mensifati beliau sebagai nabi yang amat menyayangi umatnya. Maka dari itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini, biasanya kalau terakhir sudah alhamdulillah mau selesai nih. Yang terakhir, maka karena beliau itu sallallahu alaihi wasallam amat mencintai kita, maka kita harus mencintai beliau. Bagaimana bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah kita harus menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kalian. Siapa saja yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka itu banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang kalangan para tabi'in pasca wafatnya beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang para tabi'in, mereka datang kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, yakni Ali bin Abu Thalib. Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Mereka datang. Para tabi'in ini mereka datang. "Ya Imam Ali, tolong ceritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, "Baik, sebelum aku ceritakan kalian akhlaknya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin bertanya kepada kalian, meminta satu hal. Apa itu? Tolong ceritakan kepadaku terkait dengan dunia ini." Maka para tabi'in balik bertanya, "Ya Imam Ali, bagaimana kami akan ceritakan kepadamu dunia ini? Di sisi yang mana? Terserah kalian di sisi mana saja." "Oh Imam Ali, kami tidak akan mampu menceritakan dunia ini, begitu luasnya." Maka saat itu Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, "Bagaimana aku bisa menceritakan kalian terkait dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah dunia ini kalian tidak bisa menceritakan kepadaku, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dunia ini, wa mal hayatu dunya illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disifati oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang agung. Itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kalau kita ceritakan akhlaknya Nabi, kita hidup ini sampai kemudian kita wafat, digantikan generasi berikutnya sampai tibanya hari kiamat, tidak akan pernah lengkap seorang hamba itu menggambarkan akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran sempurnanya, satu-satunya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Sampai beliau itu mendapati titik kehormatan di sisi Allah yang tidak didapatkan oleh para nabi dan rasul terdahulu selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kekasih Allah dan sumber cinta Allah di alam semesta ini. Maka berbangga kita Bapak Ibu sekalian menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kemudian kita teladani beliau. Apapun posisi kita. Kalaulah kemudian posisi kita sebagai kepala rumah tangga gitu ya, maka Nabi berwasiat kepada kita orang-orang tua ini, bapak-bapaknya, bahwa sungguh yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara keluarga-keluarga kalian. Dan sungguh kata Nabi, akulah yang paling terbaik di tengah-tengah keluargaku. Nabi SAW amat murka
Jika ada seorang lelaki yang telah balik, sudah dikumandangkan azan, tidak mau datang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan, kalau ada rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang telah balik, sudah dikumandangkan azan, tidak mau melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, maka diancam rumahnya itu akan dibakar. Murka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Maka kita yang mengaku sebagai para perindu-perindu dan pecinta-pencinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus kepada orang tua saya, semakin semangat lagi kita datang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibunya yang suaminya malas datang sholat di masjid, siapkan memang rotan. Gitu. Paksa itu suami kita supaya datang di Masjid Al-Amin. Gitu. Wabil khusus sholat subuh. Ini sampai suap suaranya Pak Ustadz. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitupun posisi kita sebagai orang tua kepala rumah tangga, maka haruslah kemudian kita pastikan kita dan anak-anak keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kalaulah ilmu agama kita itu pas-pasan, maka kita titipkan anak kita itu kepada para ustadz, pada orang-orang soleh, agar kemudian mereka ketularan soleh. Bisa anak-anak kita ini diajak kajian halaqah sama Ustadz Ilham Aprianto, gitu ya, dan teman-teman yang tergabung di Pemuda Al-Amin ini dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibunya, masa bapak-bapaknya saya mau nasihati? Harus seimbang katanya. Gitu. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga berwasiat kepada kalangan para wanita agar mereka itu senantiasa menjadi wanita-wanita muslimah yang senantiasa menjaga kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga aurat mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, beliau menyampaikan ini terkait dengan nasihat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Hawa, yakni kaum wanita. Beliau menyampaikan, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga. Beliau kemudian sambil merapatkan jari-jarinya. Dan sebagian besar, ini kata Nabi, sebagian besar kalian, yakni kaum Hawa, kaum wanita, akan menjadi bahan bakar api neraka. Lalu beliau membuka jari-jarinya. Maka seorang wanita itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menyampaikan, beliau menjawab, karena kalian itu banyak melaknat. Gitu. Banyak melaknat. Bukan ibu-ibu di sini ya, di luar sana. Kalau tersinggung ya tidak apa-apa juga lah. Kemudian apalagi ya Rasul? Yang kedua adalah kalian itu banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian. Tidak menjadi wanita yang pandai-pandai bersyukur kepada suami-suami kalian. Dan yang terakhir adalah kalian itu kemudian banyak menunda-nunda kebaikan. Gitu. Sudah mau bersedekah, berpikir lagi, aduh, bagaimana caranya ini uang terakhir? Gitu. Jangan sampai kelaparan anakku dan pokoknya banyaklah pertimbangannya sampai kemudian dia itu menunda-nunda kebaikan. Maka selanjutnya, insya Allah melalui hikmah maulid yang kami sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah semoga kita semuanya, wabil khusus kepada ibu-ibu sekalian, semoga kita senantiasa menjadi wanita-wanita yang soleha. Sungguh Allah dan Rasulnya amat murka. Seorang wanita, perhatikan baik-baik, ini ada seorang wanita yang memperlihatkan auratnya kepada seorang lelaki yang bukan mahramnya. Itu dosanya luar biasa sekali. Begitupun juga seorang wanita amat dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu seorang wanita yang tidak mau tunduk dan taat kepada suaminya. Hingga Rasulullah SAW menyampaikan, jika ada Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepadaku ada yang disujuti selain daripada Allah, di mana seorang hamba itu boleh bersujud selain Allah, maka aku akan perintahkan para istri-istri itu bersujud kepada suami mereka. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya pintu surga akan terbuka lebar, yaitu seorang istri yang senantiasa mendapatkan ridhonya suami. Itu. Senantiasa taat kepada suaminya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami-suami mereka. Bagaimana ibu-ibu sekalian, siap? Kok kurang semangat ini? Atau merasa dimarahi? Baik Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, masih mau lanjut? Sudah, itu anak-anak sudah Pak Ustaz dari tadi. Ya Allah. Baik, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Masya Allah,
semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kita semua maulid di Masjid Al-Amin Meyuhai ini, semoga insyaallah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berharap nanti mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita insyaallah, kita dan anak-anak keturunan kita, anak-anak cucu kita menjadi generasi yang senantiasa hati mereka, lisan mereka senantiasa basah berzikir dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita pun juga di sini dan anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berada di garda terdepan memperjuangkan syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Islam.